saya kan mendampingi saya 10 tahun di dalam. Satu-satunya pria yang paling setia. Walaupun memang ada satu keinginan ayah saya yang tidak bisa saya penuhi. Jadi saya diuji terpisah dengan anak laki-laki yang saya sangat cintai. Suami saya meninggal, kakak saya meninggal, terpisah lagi dengan kita. Tapi saya selalu bersyukur, ya Allah, yang penting saya masih bisa ketemu sama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemah. Alhamdulillah hari ini saya kembali beraktivitas setelah berpulangnya Dedi, Papi gitu. Saya menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan di sini saya bisa mendapatkan kekuatan dan bisa mendapatkan penghiburan sehingga saya makin kuat untuk menjalani hari-hari tanpa ayah saya lagi. Assalamualaikum, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah. Boleh support lah. Iya, boleh. Ayo. Foto dulu ya, Pak. Ayo, satu-satu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau selfie? Ayo, ayo. Di bunda-bunda cantik. Masya Allah. Sini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan sehingga kita bisa berada di dalam taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita niatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya cintai, Mbak Angelina Sandat. Assalamualaikum Mbak Eji. Juga yang saya banggakan, yang saya cintai, kesayangan Mak Nen ini, Edis Adelia. Ya, ini Ketua Majelis Taklim Adalia Jahra yang Mak Nen juga suka taklim di sana. Juga yang saya banggakan para pengurus panitia, Sahibatus Salihah, jamaah, juga sahabat-sahabat dari di luar Sahibatus Salihah. Semoga apa-apa yang kita niatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau tahu ya prosesnya Mbak Enji hijrah dari cinta Mbak Enji sebelum mencintai Allah Subhanahu wa taala hingga Mbak Enji hijrah. Kini Mbak Enji istiqomah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu prosesnya mungkin tidak mudah ya, mungkin Mbak Enji bisa membagi pengalaman, mudah-mudahan menjadi ibroh buat kita semua. Silakan Mbak Enji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga segala puja-puja untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama
Saya di setiap kajian ataupun di majelis taklim pasti saya akan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum suami saya, karena saya bisa hadir dan bertemu dengan jamaah muslimah langkahnya karena Mas Haji terlebih dahulu. Asbabnya Mas Haji ya malah ya, jadi pahalanya ngalir terus. saya mohon untuk bersama-sama mendoakan Mas Aji, khususnya ila almarhum Chandra Pratomo Sami Aji Mas Said bin Susyono Condro Adi Ningrat. Ya Allah, Engkau punya segala dosa-dosanya, Engkau lapangkan alam kuburnya, Engkau berikan tempat yang terbaik ya Allah di sisimu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan saya mohon maaf karena suara saya sebenarnya kan kalau tradisi orang Manado ketika ada yang berpulang kita mengadakan ibadah kebaktian 7 hari 7 malam, namanya ibadah penghiburan. Jadi ayah saya kan meninggal tanggal 30 Oktober, ini masih hari ke 9-nya. Kemarin saya bilang sama Sri kayaknya kok badan nggak enak gitu ya, namanya keluarga besar kan datang dari Manado. Tapi alhamdulillah diberikan kesehatan dan kekuatan, mungkin doa ibu-ibu juga, sehingga hari ini bisa hadir bersama-sama dengan bunda-bundaku, dengan Mbak Nemo. Ya alhamdulillah. Nah kalau ditanya soal hijrah, ketika berpulangnya ayah saya, malah saya makin merasa bahwa sesungguhnya memang kita hidup di dunia ini cintanya hanya kepada Allah semata. Ketika kita mencintai manusia, kita mencintai dan menyayangi yang kita sangat sayangi, cukup sampai menyayangi dan mencintai tapi tidak untuk dimiliki. Saya kehilangan Mas Aji 13 tahun yang lalu. Kemudian kakak saya hanya 2 bersaudara. Di dalam. Iya, di dalam ya. Oh iya, Mama Edis ya. Itu juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ketika bebas bersama ayah saya itu diberikan waktu sekitar 7-8 bulan. Allah masih kasih kesempatan ya. Allah masih kesempatan. Aduh. Walaupun itu rasanya sangat kurang karena ayah saya kan mendampingi saya 10 tahun di dalam. Satu-satunya pria yang paling setia. Walaupun memang ada satu keinginan ayah saya yang tidak bisa saya penuhi, dan saya yakin mudah-mudahan almarhum Dedi bisa memaklumi bahwasannya tertakdirkan Angelina Sondak memang akhirnya bertemu Mas Aji, kemudian aku masuk ke dalam lapas dan akhirnya aku menekuni agama Islam dan memutuskan untuk berhijab. Nah, orang tua wajar ya ketika tidak bisa menerima bahwa anak yang saya didik dari kecil diajak ke gereja seminggu sekali, ngisi paduan suara, hafal Alkitab, hafal Kidung Jemaat, tiba-tiba di usia ke-32 tahun dia memutuskan untuk pindah. Waduh, itu pasti berat sekali gitu. Tapi memang di hari-hari terakhir ayah saya hanya mengatakan bahwa Dedi mau minta apapun dunia dan isi ini. Enji kerja juga sekarang buat Dedi, gitu kan, buat Mami, terus buat Kianu. Tapi Enji mohon satu aja yang Dedi jangan minta lagi. Gitu. Nah untuk
agama, ayah saya kecewa pasti nangis ya. Cara mungkin itu adalah doa. Tapi 3 hari sebelum meninggal ya saya cuma bilang, Enji kamu yakin ya, dia itu tetap mendoakan. Nah, cuman ya itulah esensi dari tadi hijrah. Ketika kita mencintai, kita tahu arti cinta itu apa, kita menjalankan kecintaan kita itu apa. Makanya tadi pada saat membaca ayat Al-Quran, apalagi tadi sempat baca Al-Fatihah 1-3 gitu ya, Masya Allah itu tuh bikin nangis ya. Kalau saya suaranya lagi nggak bisa dipaksa, tapi Masya Allah tadi saya senang banget gitu, dan bahkan tanpa sadar saya melelehkan air mata saya karena ketika dibacakan inna fatana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yaghfiraka Allahu nasran azizah. Aku yakin pertolongan Allah sungguh dekat. Dan ketika kita memahami setiap ayat-ayat Al-Quran itu, sesungguhnya kita sangat kena gitu. Karena saya hanya bisa bergantung kepada Allah. Saya sekarang mengurusi Mama Naya, apa Kianu, hanya itu aja. Hanya Al-Quran yang saya pegang, karena kalau diukur dengan kekuatan manusia mustahil. Saya masih tinggal di rumah orang tua. Berarti saya setiap hari harus terbiasa lagi ketika ayah saya tidak ada. Karena kan biasa kan saya ingin berbakti ke orang tua, jadi saya masak dari pagi walaupun sambil ngaji. Kadang-kadang ayah saya nanya gitu, kamu lagi ngapain gitu ya. Tapi hari ini ketika Allah kasih kesempatan, tadi saya masuk pembacaan surat Ar-Rahman. Tapi nangisnya saya ini bukan nangis sedih, tapi nangis saya ini karena saya yakin Allah tuh ada. Ketika saya masuk Ar-Rahman alam Al-Quran, khalaqal insana alamahul bayan, asyamsu wal qamara bihusban. Saya makin meyakini kita bahwa Allah gak pernah ninggalin saya. Pada hari ini saya sebenarnya enggan untuk datang karena badan tuh masih linu gitu ya. Namanya saya melayani keluarga besar. Nanti saya datang, saya mampir dulu di masjid depan. Saya hanya yakinin saya nggak sendiri ya Allah, saya nggak sendiri ya Allah. Saya nggak punya suami, saya nggak punya kakak, saya nggak punya ayah juga. Saya seorang diri di Jakarta. Ya, alhamdulillahnya Kianu ngasih kekuatan terus. Aduh, Kianu tuh bener-bener, ya mungkin sesuai namanya kali ya, Kianu Duha Jabar. Jadi di duhanya dia selalu kasih kesejukan, dia nggak suka aku nangis dia gitu. Ya, anak yang kuat dari Kianu tuh dari kecil suka dibawa dibawa besuk dari kecil gitu. Saya mungkin sedikit melihat bagaimana perjuangan Mbak Enji, dan Masya Allah kita yang muslim dari lahir malu ibu gitu. Kalau Mbak Enji, betul nggak ibu? Hafalan Qur'annya Masya Allah. Betul. Dan ya memang Kianu dari kecilnya kita kebetulan pernah sama-sama sekolah di lapas di Pinang, di lapas Pondok Bambu. Jadi ngelihat Kianu 3 tahun setengah. 2 tahun setengah. Itu udah ditinggal ibu, bayang nggak, ada 2 tahun setengah, harus jarak jauh. Dan setiap, terus terang Mbak Enji aku baru bisa cerita sekarang, tiap Kianu besok terus Mbak Enji bermain sama Kianu, yang ngeliat aja hatinya remuk. Yang ngeliat Mbak Enji kuat, ini Masya Allah, ini panutan saya ketika saya lagi baru saya pertama masuk di Pondok Bambu gitu ya. Itu luar biasa. Jadi kalau Mbak Enji itu selalu padahal saya tahu banget tiap Kianu pulang Mbak Enji nangis, tapi di depan Kianu Mbak Enji nggak pernah mau ngeliat tangisnya. Pas dada aku tahu, inget banget Mbak, tiap dada Kianu jalan
balik badan pasti Mbak En nangis, dan itu kekuatan buat Mbak Enji ya. Silahkan dilanjutkan saya. Jadi saya diuji terpisah dengan anak laki-laki yang saya sangat cintai. Suami saya meninggal, kakak saya meninggal, terpisah lagi dengan kita. Tapi saya selalu bersyukur, ya Allah, yang penting saya masih bisa ketemu sama Kianu. Yang penting saya masih bisa ketemu dengan ayah saya loh, gitu ya. Tapi itu mungkin karena Allah ingin aku mencintai Allah lebih dari apapun. Dan itulah hijrah sesungguhnya. Gak mudah memang untuk bisa menerima kehilangan. Apalagi ayah saya itu kan adalah cinta pertama saya. Saya lahir, saya mendapatkan cinta dari ayah dan ibu saya. Itu adalah cinta mula-mula. Dan saya harus kehilangan ayah saya yang teman diskusi iya, teman berantem iya, gitu. Dan namanya, dan yang selalu ngerujukin itu pasti Kianu. Kalau misalkan Kianu udah lihat udah agak berdebat, itu pasti Kianu udah sih, opa jangan paksain mami dong, kasihan mami juga. Kianu dewasa banget. Aduh, Masya Allah, udah ada keluar biasa, Masya Allah. Anak kuat, itu anak hebat, anak kuat. Umur berapa enggak sekarang? Umur 13. 13, dan berpisah sama Kianu 10 tahun. 10 tahun. Jadi kata Kianu juga gitu. Kalau misalkan dia lagi ngebelain aku atau enggak dia ngebelain opa, udah sih mami, iyain aja lah kata opa, kan kita hanya numpang gitu di sini. Udah, aduh ya Allah, itu anak luar biasa loh. Jadi Mandiri. Nah, dan akhirnya saya belajar untuk tidak melekatkan diri saya pada hal-hal yang duniawi, termasuk cinta kepada pasangan. Kan cinta kepada benda udah diambil untuk kemarin 10 tahun habis. Ya. Cinta terhadap pujian orang juga udah habis karena habis itu dihina-hina. Cinta kepada manusia sama saya deh dipanggil berpulang sama sama Allah, kakak saya, ayah saya. Jadi akhirnya saya lebih nikmat untuk kita ngaji terus. Iya, mencintai Al-Quran, mencintai Allah. Karena di setiap kata-kata yang ada apabila kita artikan itu luar biasa. So, ini sayangnya aku suaranya nggak ngangkat sih. Cuman tadi itu luar biasa loh. Udah ngajinya keren banget, aduh Masya Allah. Teman-teman, ini ada yang mau bertanya, silakan. Ada mau bertanya? Kalau enggak aku yang bertanya. Ya, saya bertanya. Ada yang Oh, bisa boleh, kasih ini? Oh, Sohibul Baik dulu mau nanya. Oh, Sohibul Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kayaknya mewakili semuanya juga nih. Kita kan sebenarnya ini banyak ujian nih, Mbak. Dari ujian kadang di suami atau di anak kita atau di mana. Nah, kiat-kiat kita untuk mengikhlaskan gitu kan kadang ya itu tadi ada apa tuh kayak gimana gitu kan kadang susah banget kita untuk itu. Nah, itu cara untuk mengikhlaskan itu gimana, sama nanti biar kita dapat yang kata Mbak Edis kan ujung-ujungnya nanti kalau kita ikhlas dapat kebahagiaan. Nah, itu kan kadang orang masih suka tanya, kita udah ikhlas, kita udah apa, tapi belum dapat itu gitu. Nah, itu kiat-kiatnya gimana kalau arahan dari Mbak Enji gimana? Terima kasih. Kalau saya sendiri sih ikhlas tuh tidak mudah. Betul. Karena semakin kita bilang saya ikhlas kok, sesungguhnya itu nggak ikhlas. Yes, masih disebut. Iya. Iya. Karena itu hanyalah sistem defensifnya kita. Suami saya pergi sama perempuan lain, tapi saya ikhlas kok. Nah, ketika itu udah pasti bohong. Karena keikhlasan itu tidak
tidak akan berhenti di satu titik. Bisa datang kekecewaan lagi di minggu ke depan, bulan ke depan. Ingat lagi gitu kan. Ya Allah, Masya Allah kok dia bisa begitu sama saya gitu. Ingat lagi gitu. Nah, jadi ikhlas itu hanya akan terjadi kalau kita meyakini apapun itu miliknya Allah. Dan tadi mungkin surat andalnya Edis tuh. Nah, kalau saya ketika ketidakikhlasan itu datang, saya hanya andalan saya ya surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban, itu aja. Dari situ yang membuat saya tuh ya udahlah, kan nikmat apa lagi? Nah, jadi kalau mau dibilang kita ikhlas untuk nantinya mendapatkan sesuatu, itu artinya menjadi transaksional. Kita ikhlas tapi maunya begini. Nah, sama ketika kita tuh tahajud gitu. Ketika kita cinta sama Allah, tahajud itu bukan meminta. Tapi kadang-kadang kita kalau udah masalah ibadah kita kencengin. Kalau duit di bank udah mulai tinggal ya nangis. Udah mulai sholat duha dikencengin gitu. Jadi kita nih ternyata ke Allah tuh cuman kalau ada lagi butuh. Iya, betul. Tapi kalau misalkan ibu-ibu atau bunda-bunda lagi bener-bener, saya tuh menghafal Al-Quran nggak diniatin. Gimana caranya Mbak, tipnya coba? Nah, jadi karena tidak diniatkan, tapi dibaca terus. Nah tiba-tiba lah kok udah hafal ya, kok 3 lembar Diulang-ulang Mbak, berarti ayat. Misalkan dari Al-Baqarah diulang-ulang. Enggak, awalnya kan kita enggak. Jelas itu hidayah. Hidayah itu hidayah. Itu karena Allah. Benar, Masya Allah. Hidayah, Dan Allah memberikan hidayah tidak dengan sembarang orang. Dan saya nggak paham, tiba-tiba saya bisa lanjutin. Iya, gitu. betul. Nah, tapi memang itu ketika di dalam dan di luar tuh beda ya. Artinya kan kejernihan seseorang berkomunikasi dengan Allah itu juga perlu frekuensi yang tidak hiruk pikuk lah. Kan kalau misalkan kita di saat-saat tahajud itu kan memang saat-saatnya sepi. Di situ kita bisa menerima Allah gitu. Kita bisa mendengar suara Allah. Kita bisa merasakan, memang ini kalau kita sambungkan dengan teori-teori dunia mengenai gelombang alfa, beta, gamma ketika kita berkomunikasi dengan sang Kholik itu nyambung sesungguhnya. Nah, artinya kalau orang bisa hipnoterapi dan segala macam itu sebenarnya yang digunakan adalah gelombang yang sudah Allah berikan, it's given sebenarnya kita. Tinggal kita ini melatih. Nah, ketika kita merasa nggak ikhlas, kalau saya sih mudah-mudahan ya ini benar-benar pengalaman spiritual, pasti saya hanya akan bercerita kepada Allah. Gitu. Cerita kepada manusia banyak kecewa yang saya bilang tadi. Kalau orang mau bilang itu lagi sholat tapi kok kayak orang gila yang ngomong sama siapa gitu ya. Curhat ke Allah ya Mbak. Ya udah gitu. Kalau nggak sanggup bikin aja kayak karena saya suka nulis gitu kan, misalkan ditulis aja pertanyaannya, ntar apa yang ibu dengar dari alam ini itu adalah jawabannya Allah. Kalau misalkan perlu dengan bantuan Al-Quran, ya Allah aku tuh lagi sedih, aku lagi punya masalah A, B, C, D, kasih petunjuk. Kalau aku biasa ngebuka Al-Quran, dapat ketemu 1 ayat, ketemu 2 ayat gitu ya. Nah itu memang tidak mudah tapi juga tidak sulit. Modalnya cuma mau kena sejadah air wudhu. Nah, nggak ada. Allah tuh nggak pernah minta mahal dari kita. Apalagi kalau dalam penjara kan dia pasti mukenanya ya segitu-gitu aja karena nggak boleh terlalu banyak bawa mukena yang ini ya kan. Tapi memang keimanan kita itu kan naik turun. Tuh, ada kalahnya ketika kita tuh merasa bahwa ya Allah doa aku tuh nggak terjawab kan. Perasaan kita ya. Padahal kan Allah menjawab doa kita kan, yang pertama dijawab dengan memberikan apa yang kita minta, kemudian kedua dijawab dengan menunda waktunya tapi tetap diberikan, ketiga adalah tidak menjawab dan menggantikannya dengan yang lebih baik yang tadi Edis bilang.
Nah, mungkin memang digantikan dengan yang lebih baik. Tapi kita kan kadang-kadang manusia tuh maunya maksa. Nggak sabaran. Doanya pun mintanya maksa mau lah. Harus. Maunya begini, oke kita bisa minta apapun. Tapi hasilnya itu kan biarkan Allah. Sampai kadang-kadang kalau aku tanya yang suka ingin cari jodoh sampai umroh gitu kan di depan gitu, tapi diniatkan khusus jodoh tapi pikirannya ke salah satu laki-laki ini gitu. Maksa mau Nah, yang jadi ini jadi Allah. jadi dipaksa gitu. Nah, ketika kita bicara soal ikhlas, kita nggak bisa maksa keinginan kita lagi. Nah, dan rumusnya kalau saya itu fabi ayyi ala irabbikum tukadziban. Udah pokoknya ketika kita ngerasa begini ya udahlah syukuri aja. Jadi gede-gedein ngitungin apa yang kita punya. Jadi tiap malam kalau saya mulai menghitung. Ya Allah hari ini masih bisa nafas. Hari ini aku dapat rezeki, ya Allah dapat dari hasil jualan dapat segini. Saya hari ini ketemu Mbak Nena ini juga rezeki, nikmat saya ada Endis, itulah ada bunda-bunda itu juga. Terus saya dari pagi saya bangun saya sempat nyuci baju dulu ini makanya agak panas tangannya ya kan karena saya lebih senang ngucek gitu kan. Saya lebih suka karena kan tinggal aku Kiano dan mama saya gitu kan. Saya sempat ngejemurin baju, habis itu datang ke sini, habis itu saya nanti nganterin oma untuk berobat gitu kan. Habis itu saya mengajak mama saya nanti belanja gitu. Nah, jadi ketika kalau mau dipikir saya kan sekarang harus mengurusi ibu saya yang 72 tahun dengan demensia tingkat sedang. Oh, demensia. Jadi itu nanti kawan-kawan dia lupa kadang-kadang dia. Iya. Kayak Nani Wijaya ya. Iya. Kayak Bunda Nani Wijaya yang kemarin viral itu dia juga demensia tuh. Entar dia lupa nama saya. Dia lupa saya siapa. Iya gitu. Itu pintu surga buat Mbak. Iya. Jadi saya ingin mengabdi kepada ibu saya. Nah, jadi kan memang diatur-atur waktunya tuh Bunda. Nah, Manena ya panggilnya. Iya. Jadi dan sekarang kan kalau dulu sama papi diajak papi terus. Kalau sekarang saya harus ngajak kemana-mana. Iya. Jadi ikut gitu kan. Ayo ntar jalan lagi gitu kan. Terus makanannya kan dia nggak mau neko-neko gitu. Nah pasti ya dia cari aja apa yang ada gitu kan. Tapi dia makanannya cuma nasi sama ayam. Cuma yang lain nggak mau. Yang lain-lainnya dia udah nggak mau. Bagus lah ya terjaga junk food enggak ya Mbak ya. Jadi saya ngantarin lagi ke dokter. Jadi pagi saya jadi suster ya kan karena nakarin gitu kan obat-obatnya ya. Kiano sekolah, SMP. Alhamdulillah aku nggak nganterin Kiano lagi kan. Dia udah besar gitu. Karena aku nganterin terus aku ngajak jalan-jalan ke mamiku gitu karena dia perlu untuk melatih. Walaupun motoriknya masih bagus tapi memang tingkat untuk komunikasinya udah susah di. Iya. Terus kan sama Mbak di mobil. Di mobil ada saudara dari Manado kan. Oh, lagi dari Manado ya. Tapi ketika mereka pulang juga aku juga jadi harus ngurusin mereka sendiri kan. Jadi ini karena ada saudara-saudaraku dari Manado masih bisa nemenin mami. Oh gitu. Nah, tapi giliran nanti kalau udah pulang ke Manado berarti kan aku sendiri. Untung ada Sisra ya, ada yang dulu dari lapas, ada Mak Goblek, itu semua yang bantu aku justru orang-orang dalam. Udah bebas dipekerjakan sama Mbak. Alhamdulillah, dan mereka tuh bekerjanya aku bilang kalau kamu kerja sama orang jangan kerja karena gaji ya. Jangan kerja karena gaji. Tapi kerja karena ingin nyenengin bos kamunya senang dia dapat rezeki pasti kamu akan diberikan lebih. Itu rumusnya alhamdulillah sih. Jadi Edi sama Mbak Nena terutama dan Bu Win ya yang sudah memberikan tempat ini. Ibu-ibu saya benar-benar insya Allah karena udah ada Edis nih kan, Edis sudah kayak adik aku sendiri, dia ini luar biasa kuat. Nggak ada apa-apanya sama Mbak Enji, malu aku. Tapi dengan ujian dia sekarang masih mencoba kita doakan ya buat Edis, mudah-mudahan segera diberikan momongan. Amin ya Allah. Amin. Segala usaha dan ikhtiarnya untuk memperoleh buah hati dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu kita pasrahkan Dis, yang penting Edis sudah berusaha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Oke ya, terima kasih loh bunda-bundaku ya. Majelis Taklim sahabat itu Iya, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa ya, terus di subscribe, like, share, and comment di Kema Entertainment. Barakallah.